Daftar Gaji PNS 2021. Hingga saat komponen penghitungan gaji PNS 2021 beserta tunjangannya masih dirombak dan disusun ulang. Proses penyusunan formula gaji PNS ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kedepannya, formula penghasilan akan disederhanakan menjadi hanya gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang sedang disusun akan ditentukan berdasarkan nilai jabatan seperti beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Sementara untuk tunjangan akan disederhanakan menjadi hanya tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga hingga tunjangan jabatan akan dimasukkan ke dalam penghitungan gaji PNS. Sayangnya hingga saat ini masih belum bisa diketahui pasti kapan formula perhitungan gaji PNS yang baru akan berlaku. Lantas berapa besaran gaji yang akan diterima PNS saat ini? Hingga saat ini besaran gaji PNS masih berdasarkan ketetapan dalam PP nomor 15 tahun 2019. Berikut daftar gaji PNS 2021. Golongan A, golongan 1A, 1.500.000 hingga 2.300.000 rupiah. Golongan 1B, 1.700.000 rupiah hingga 2.400.000 rupiah. Golongan 1C, 1.700.000 rupiah hingga 2.500.000 rupiah. Golongan 1D, 1.850.000 rupiah hingga 2.680.000 rupiah. Daftar gaji PNS golongan 2, 2A 2 juta hingga 3.300.000 rupiah. 2B 2.200.000 hingga 3.500.000 rupiah. 2C 2.300.000 rupiah hingga 3.600.000 rupiah. 2D 2.300.000 rupiah hingga 3.800.000 rupiah. Daftar gaji PNS golongan 3, 3A 2.500.000 rupiah hingga 4.200.000 rupiah. 3B 2.600.000 rupiah hingga 4.400.000 rupiah. 3C 2.800.000 rupiah hingga 4.600.000 rupiah. 3D 2.900.000 rupiah hingga 4.700.000 rupiah. Daftar gaji golongan 4, 4A 3 juta hingga 5 juta rupiah. 4B 3.100.000 rupiah hingga 5.200.000 rupiah. 4C 3.300.000 rupiah hingga 5.400.000 rupiah. 4D 3.400.000 rupiah hingga 5.600.000 rupiah. 4E 3.593.000 rupiah hingga 5.900.000 rupiah. Demikian daftar besaran gaji PNS 2021. Sedangkan untuk besaran tunjangan kinerja PNS berbeda-beda tergantung jabatan dan instansi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda, bahwa perlu menetapkan peraturan tentang pemberian pensiun pegawai dan pensiunan janda atau duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas pemerintah kepada pegawai negeri yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepegawaian. Undang-Undang tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda. Pensiunan pegawai dan pensiunan janda atau duda menurut undang-undang diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Pensiunan pegawai, pensiun janda atau duda, dan tunjangan-tunjangan serta bantuan-bantuan di atas pensiun yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Bagi pegawai negeri sipil atau bekas pegawai negeri sipil yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri sipil atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Menjelang pembentukan dan penyelenggaraan sesuatu dana pensiun yang akan diatur dengan peraturan pemerintah, dibiayai sepenuhnya oleh negara. Sedangkan pengeluaran akan diatur dengan peraturan pemerintah dan dibiayai sepenuhnya oleh negara.
Bagi pegawai negeri atau bekas pegawai negeri yang tidak termasuk di atas dibiayai oleh dana pensiun yang dibentuk dengan penyelenggaraan yang diatur peraturan pemerintah. Undang-undang ini diadakan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Kepegawaian yang menentukan bahwa jaminan hari tua pegawai negeri yang diantara lain berupa pensiun bagi pegawai negeri sendiri dan pensiun janda atau duda harus diatur undang-undang mengingat keadaan penghidupan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian, maka peraturan pensiun yang baru ini mempunyai sifat pokok. Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua, sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas pemerintah. Kedua sifat dari pensiun itu telah menentukan penyatuannya dalam pasal 19. Undang-undang ini yang menentukan 3 syarat pokok untuk memperoleh hak pensiunan, yaitu telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun, memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Golongan-golongan pegawai yang termasuk dalam arti pegawai negeri menurut pasal pertama, pegawai negeri sipil pusat, yang kedua, pegawai daerah otonom, yang ketiga, pegawai perusahaan atau bank negara, yang memiliki ketiga unsur kepegawaian termaksud dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian. Dengan gaji terakhir yang berhak diterima dimaksudkan juga gaji menurut pangkat anumerta. Ada tunjangan juga dari pemerintah. Yang dimaksud dengan tunjangan umum dan bantuan umum ialah tunjangan untuk bantuan yang pemberiannya tidak tergantung dari jabatan atau pekerjaan pegawai negeri, melainkan diberikan dalam rangka kesejahteraan jaminan sosial pegawai negeri. Berhubung dengan sifatnya sebagai jaminan hari tua, ditetapkan batas usia minimum yang harus telah dicapai oleh pegawai untuk mendapat hak atas pensiun, yaitu umur sekurang-kurangnya 50 tahun. Dari syarat tentang batas usia minimum tersebut dikecualikan pegawai yang harus diberhentikan sebagai pegawai negeri karena keadaan jasmani atau rohani. Pegawai